Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah atas limpahan dan karunia tiada terhingga. Bagaimana setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita jadikan sebagai wasilah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan senantiasa kita rubah setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu menjadi amal-amal saleh dan kita jadikan sebagai penyelamat kita nanti di yaumil akhir. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hari ini akan Allah minta pertanggungjawaban. Sehingga mari kita bersiap-siap untuk bertanggungjawabkan setiap apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, dan sebaik-baik tanggung jawab adalah bagaimana kita menjadikan setiap kenikmatan itu menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal sebaik-baiknya, yakni ketakwaan. Salam dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di akhir zaman. Semoga dia termasuk bagian dari orang-orang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Pak Jeko beserta seluruh jajarannya sebagai pengurus DKM Masjid Al-Hidayah yang sesuai dengan namanya, semoga bisa menjadi sumber hidayah, bisa menjadi pancaran hidayah bagi warga di sekelilingnya, dan semoga kita bisa bersama-sama untuk menjadi para pemakmur masjid. Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri sebagai indikator dan sebagai pembuktian bahwa kita ini layak untuk disebut sebagai orang beriman. Seperti tadi disampaikan Pak Jeko, tidaklah mudah tempat yang dekat, tetapi kalau ternyata tidak kita dekatkan di hati akan terasa jauh. Tetapi tempat yang jauh kalau kita dekatkan di hati akan mudah untuk ditempuh. Betul-betul Pak? Ada yang naik-naik gunung bisa. Ini ada Pak Jejen. Ada yang goes jauh-jauh bisa, tapi goes ke masjid berat. Duduk di majelis ilmu, kata Pak Jeko tadi Pak, tinggal duduk. Tapi tetap beda duduknya kita yang mengharap limpahan keberkahan dari Allah dengan ilmu, dengan duduknya kita karena syahwat dan hawa nafsu kita. Kalau kita duduk untuk nurutin hawa nafsu, gak kerasa Pak, berjam-jam itu tidak terasa. Tapi duduknya kita di majelis ilmu 1 jam itu berat apa buatan Pak? Dan ngeliatin jam aja. Itulah tantangan kita, bagaimana memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kebaikan itu sebagai ujian. Maka mari kita buktikan kepada Allah bahwa kita adalah orang-orang beriman yang layak
untuk mendapatkan predikat itu bukan dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah di Quran surah At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asaulaika yakunu minal muhtadin. Allah yang memberikan karakteristik ini kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah lah yang mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Kepada siapa? Kepada Allah dan hari akhir. Man amana billah wal yaumil akhir. Bersyukurlah kita ketika Allah berikan kemampuan kepada kita, bukan untuk kita merasa lebih baik daripada orang lain, tetapi kita bersyukur Allah memilih kita untuk menjadi bagian dari orang-orang beriman dengan indikator, dengan ciri-ciri memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan masjid Allah adalah amalan yang terlihat, tetapi yang menunjau di hati kita ini yang jauh lebih penting, bagaimana kita mengkondisikan keikhlasan hati kita bahwa kita memakmurkan masjid Allah ini bukan karena untuk mendapatkan predikat di depan manusia, tetapi predikat di sisi Allah, yaitu agar Allah mengakui bahwa kita adalah orang-orang beriman. Setuju ya, Pak? Gak ada pilihan, harus setuju soalnya. Karena firman Allah. Maka mari kita mau ke masjid itu, bukan karena untuk dilihat manusia, karena memang amalan yang terlihat oleh manusia itu mudah untuk dibelokkan oleh syaitan. Amalan yang terlihat oleh manusia, walaupun itu amal ibadah, mudah dibelokkan oleh syaitan. Maka salah satu cara, kata para ulama, untuk memurnikan ibadah kita selain amalan-amalan yang terlihat oleh manusia, perbanyaklah kita memiliki amalan-amalan rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu. Supaya apa? Hadirin sekalian, mau amalan itu terlihat, mau tidak terlihat, jalan aja semua. Karena memang ada amalan yang perlu dilihat manusia, seperti sholat berjamaah ini. Ada orang yang terlalu tawadhu, Pak Jeko. Saya gak mau pamer amal, makanya saya kalau sholat mending di rumah aja supaya gak terlihat manusia. Memang ada amalan yang menjadi syiar. Salah satunya adalah sholat berjamaah ini. Nah, kalau semuanya orang punya pikiran seperti itu, saya pengen mengendalikan hati supaya amal saya nggak terlihat, supaya lebih ikhlas, saya lebih nyaman sholat di rumah. Ngapain ada masjid? Ngapain ada perintah Allah? Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, man amana billah wal yaumil akhir, adalah orang-orang yang Allah memberikan kesaksian pada mereka, dialah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, yaitu memakmurkan masjid. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang Allah berikan karakteristik sebagai orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini ingin menyapa semuanya. Setelah pengurus DKM, salam takdim kami kepada para pengurus lingkungan, pengurus RW, pengurus RT, bahkan pengurus ibu-ibu. Ini panitia ya Bu ya? Masaknya pun matang Bu? Oh, udah siap ya? Insyaallah semoga semuanya yang berlomba-lomba dalam kebaikan pagi hari ini mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, jazakumullahu khairan katsir. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih banyak untuk semua yang telah berkontribusi. Amin ya rabbal alamin. Izin kita melanjutkan pembahasan kita yang lalu supaya pembahasan ini bisa selesai. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang sukses dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia,
yaitu barang siapa faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan menurut parameter agama. Tidak terkecoh dengan parameter manusia yang mereka hanya silau melihat harta benda, jabatan, ketenaran dan sebagainya. Tapi mari kita jadikan harta benda yang Allah berikan, ketenaran yang Allah berikan, jabatan yang Allah berikan adalah cara, wasilah untuk mendapatkan kemenangan yang sebenarnya, kesuksesan sebenarnya, yaitu mendapatkan surga Allah. Wa butaghi ma taqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Mari kita jadikan apapun yang Allah anugerahkan pada kita untuk mengejar negeri akhirat. Tapi jangan lupakan kehidupan kita di dunia. Sedikit saya mengulang ini. Harusnya untuk urusan akhirat itu bahasa Al-Quran tadi di Quran surah Al-Qasas ayat 77. Kejarlah negeri akhirat dengan apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Walatana nasibaka minha, tapi lupa kehidupan hidup. Urusan akhirat Bapak dan Ibu sekalian, Allah memerintahkan kejar. Urusan dunia jangan lupa ya, kalian juga hidup di dunia, kita juga hidup di dunia. Kita juga nggak boleh menyanyikan kehidupan kita di dunia, karena dunia ini adalah bagaimana kita bercocok tanam di sini. Namanya ngejar, Pak. Kita samakan persepsi. Ngejar itu perlu energi napa mboten, Pak? Perlu kita mempersiapkan energi apa enggak, Pak? Ngejar itu. Lari. Namanya lari itu ya kita butuh energi. Butuh kesungguhan, butuh kekuatan. Kayak orang yang dikejar anjing, Pak, maaf, dia bisa nggak jalan santai, Pak? Nggak bisa, harus lari dia. Kalau nggak dia akan diterkam anjing, diterkam singa apalagi. Maka mau tidak mau kita harus fastabiqul khairat. Perintah Allah kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Namanya berlomba, nggak ada orang berlomba berleha-leha, itu nggak ada. Pasti berlomba itu dengan energi, dengan kesungguhan. Kita rata-rata kebalik, Pak. Kejar dunia, jangan lupa akhirat ya. Akhirat jangan lupa. Urusan dunia suruh ngejar habis-habisan. Padahal konsep Al-Quran sebaliknya, kejar akhirat dengan dunia yang Allah berikan pada kita. Tapi jangan lupakan kehidupan kalian di dunia. Kemudian kita kemarin sudah membahas kenapa rukun iman yang kelima itu sangat penting untuk kita perdalam iman kita kepada hari akhir, kepada masa depan kita nanti di akhirat, supaya kita itu, Pak, punya optimisme. Ibu-ibu tidak lelah dengan kehidupannya di dunia, bapak-bapak nggak frustasi dengan kehidupan di dunia, karena kita orang beriman punya masa depan akhirat yang jauh lebih penting. Kalaulah kita mengenal akhirat, Pak, orang yang hari ini Allah uji dengan sakit, tahu hikmahnya sakit, dia akan optimis, akan tetap semangat, walaupun dia Allah takdirkan sedang sakit. Coba, Pak, kalau nggak ada bayangan akhirat, Pak, nggak ada bayangan surga dan neraka, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina mereka mampu bertahan dengan kehidupan yang begitu berat? Saya ulang, Pak, bagaimana kita melihat keadilan Allah lewat ilmu yang luar biasa ini, mengenal akhirat, yang menjadikan saudara-saudara kita di Palestina dengan ujiannya yang jauh lebih berat daripada muslim lainnya di belahan muka bumi ini. Setidaknya sampai saat ini mereka diuji Allah dengan ujian yang luar biasa beratnya. Kalaulah mereka tidak punya pengharapan dengan adanya negeri akhirat, mereka akan menjadi orang-orang yang frustasi. Tapi kenyataannya, hadirin semua dirahmati Allah, ternyata angka bunuh diri terbesar itu adanya di negara-negara maju. Silakan cek, Pak. Angka bunuh diri itu contohnya yang besar itu ada di Jepang, negara maju secara dunia. Tapi kehidupannya tidak dipandu dengan agama, maka banyak orang yang stres. Tapi seberat-beratnya kehidupan orang Palestina,
mereka dipandu dengan iman, diselamatkan Allah, maka kehidupan beratnya, pendaannya justru membuat mereka semakin berpegang pada Allah. Bisa jadi mereka lebih amat daripada kita. Kita yang hari ini Allah berikan enak, negara Indonesia yang begitu aman, tentram, yang menjadikan kita kadang terlena dengan kenyamanan ini. Banyak di antara kita yang justru lalai, seperti tikus yang tertimbun padi. Sungguh kita tidak seperti itu, Pak. Nyamannya kita tinggal di Indonesia menjadikan kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Kita harusnya lebih banyak punya potensi, punya kesempatan untuk memperbanyak amal saleh. Hadirin hadirat Allah SWT. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mereka diberikan Allah kekuatan iman, dijadikan kita layak untuk menjadi saudara mereka. Karena karena kita harus memantaskan diri kita untuk layak disebut saudara dengan mereka yang sedang Allah uji dengan ujian yang berat ini. Layakkan diri kita untuk menjadi saudara bagi mereka. Dengan apa? Setiap hari doakan. Minimal doa kita. Minimal kita mampu memberikan apa yang kita punya dengan infak kita. Silakan titipkan pada siapapun dengan tujuan untuk saudara-saudara kita di sana. Hadis menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kenikmatan dan siksaan surga ini penting untuk kita ketahui, karena ini pun menjadi pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala di Quran maupun di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak hanya menyebutkan bagi orang-orang beriman, innal muttaqina fil jannati wa uyun. Tidak hanya memberikan janji berupa surga bagi orang-orang yang bertakwa, tapi Allah juga memberikan penjelasan dalam Al-Quran. Surga ini Allah tahu makhluk namanya manusia itu Pak, imannya naik dan turun, maka Allah kuatkan itu dengan Allah memberikan deskripsi, Allah memberikan gambaran supaya surga itu lekat dalam diri kita dan kita semangat meraihnya dan gak berputus asa ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Lagi tuh Pak, Bu, kalau ibu hidup di dunia kayak gini, kira-kira misalnya nih, setelah nanti Allah takdirkan kita mati, ternyata setelah mati gak ada alam barzah, gak ada nikmat kubur, gak ada siksa kubur, gak ada surga dan neraka, kira-kira Bu, ibu nyesel gak? Ibu nyesel gak? Percuma dong Pak, saya udah bangun jam 3 masak nasi uduk buat kajian subuh, ikut ngaji lagi di sana, maksud nggak ada balasan dari Allah. Maka yakinlah dengan balasan dari Allah. Ada dialog yang menarik Pak, bagaimana ketika seorang apa itu namanya, yang orang ateis ya, seorang ateis yang dia kemudian mengatakan begini, ini kepada kalau enggak Ali Abu Hanifah, beliau mengatakan gini, gimana nanti kalau misalnya setelah mati ternyata enggak ada itu namanya alam kubur, enggak ada itu namanya surga neraka, apa kalian enggak rugi, enggak capek? Kira-kira kita ngomong jawaban bodoh aja Pak, nggak pakai jawaban, pakai dalil. Jawaban kita, jawaban terbodoh pun itu sudah bisa mengalahkan jawabannya orang-orang ateis ini Pak, pendapatnya orang-orang ateis ini. Kalaulah dengan amal-amal soleh yang saya lakukan, kebaikan-kebaikan yang saya lakukan ketika hidup di dunia ini, Allah tidak hanya membalas di akhirat, Allah juga membalas kebaikan kita itu di dunia ini. Man amila shalihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh baik dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada dia.
Allah menuntun kita tuh hidup kita jadi nyaman karena kita sering menjadi orang-orang yang beramal saleh. Enak Pak orang-orang beramal saleh itu. Nggak nunggu di akhirat, di dunia pun kita sudah mendapatkan ketenangan hidup. Apalagi kalau ngomong balasan akhirat. Maka hadirin, kalaupun misalnya jawaban ini keren menurut saya. Kalaupun misalnya setelah kita mati tidak ada alam kubur, tidak ada surga dan neraka, saya nggak rugi. Wong kita Pak, Islam itu kan ngajarin, agama Islam ini tidak hanya akhirat itu adalah buahnya, tetapi di dunia pun kita sudah mendapatkan banyak pertolongan Allah kalau menjadi orang soleh. Islam mengajarkan kita untuk jujur, lagi tuh Pak. Di kantor misalnya, orang yang jujur itu pasti lebih dipercaya. Gak usah cari muka. Orang yang cari muka itu pasti ketemunya orang yang buang muka. Nyari muka, ketemunya yang buang muka. Kerja aja yang benar. Masya Allah, kita barokah. Level jabatan kita dan sebagainya, kalau natural alami karena kejujuran kita, insya Allah juga akan barokah gitu. Islam mengajarkan kita disiplin, apalagi di sini bapak-bapak yang masih aktif tugas ataupun yang sudah pensiun, sudah biasa disiplin. Islam ngajarin gak rugi jadi orang disiplin, rugi jadi orang yang tidak disiplin. Apa ruginya Pak ngikutin syariat? Nah, terlebih lagi kalau misalnya kata Imam Ali, kalau misalnya ternyata akhirat itu tidak ada, misalnya ini ngomong bodoh aja nih, saya nggak rugi. Tapi kalau ternyata akhirat itu ada, di dunia saya enak, di akhirat saya tinggal menerima balasan dari Allah, panen dari Allah. Sementara kamu sudah nggak bisa lagi balik ke dunia. Kamu hanya akan menyesal ketika kamu nggak meyakini adanya hari akhir. Monggo kita buka di Quran surah Al-Mu'minun ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa ahadahumul maut qala rabbun la'ali arsal fi ma taraktu. Jika kematian mendatangi salah satu di antara kita, maka orang-orang yang sudah mati itu qala rabbirji'un, mereka berkata, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia. Orang mati itu Pak, apalagi orang-orang yang lalu, orang-orang yang sering menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, orang-orang yang sering bermaksiat, apalagi mereka ingin supaya Allah mengembalikan mereka ke dunia. Untuk apa Pak? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya kami bisa beramal saleh yang dulu kami nggak sempat kerjakan. Belum nyesel, jangan sampai nanti sudah mati itu kita ingin tuh di Quran tadi Al-Mu'minun 99 itu supaya kita itu balikan ke dunia, karena rugi menjadikan dunia sebagai ladang amal. Nyesel betul, seperti penyesalan orang-orang yang tidak percaya adanya hari akhir. Mau kita jadi orang baik itu tidak rugi, apalagi kita meyakini adanya rukun iman yang kelima, yaitu percaya hari akhir satu pada. Untuk memudahkan jalan kita ke surga, yang pertama melapangkan jalan kita ke surga dengan thalabul ilm. Rajinnya kita, mau repot kita menempuh perjalanan menuju ilmu. Kemarin sudah kita bahas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka ilal jannah. Siapa yang memudahkan jalannya, melapangkan jalannya menuju ilmu, sesungguhnya dia sedang melapangkan jalannya menuju surga. Pak, untuk jadi seorang manajer perusahaan, kira-kira sekarang syaratnya pendidikannya apa Pak? Manajer perusahaan apa Pak De? Sarjono. Minimal kalau zaman dulu S1 masih bisa lah, kalau sekarang untuk jadi manajer itu udah susah S1 Pak, minimal S2. S1 itu ditempuh, ini bagi orang yang nggak mau ngaji nih, ini gambaran, saya kasih gambaran paling mudahnya di sini Pak.
Semoga sampaikan ini kepada siapapun yang bisa mendapatkan manfaat ini. Kita untuk mendapatkan posisi dan gaji tertentu di perusahaan, S1 misalnya, S1 itu ditempuh berapa tahun sebelumnya Pak? TK. Bu, TK berapa tahun Bu? 2. Tambah SD. Sebelumnya PAUD malah sekarang tuh. PAUD dulu, TK. Taruhlah 3 tahun ini PAUD sama TK. Tambah SD 6 tahun. 9 tahun. Tambah SMP 3 tahun. Pinten Pak? 12 tahun. SMA 3 tahun. Pinten? 15. Tambah S1 4 tahun kalau rajin Mbak, kalau lancar. Rata-rata banyak 7 tahun. Itu udah bukan kuliah, jadi atur taruhlah 5 tahun, berarti berapa Pak? 20 pendidikan yang ditempuh selama 20 tahun untuk dia mendapatkan gelar S1, ijazah S1. Saya ingat tadi disampaikan Pak Jiko ya, saya ngomong umum nih. Ini kita kalau ngomong nggak pakai politik-politikan ya. Ini saya ngomong ijazah S1 nggak ada kaitan sama apapun ya. S1 beneran nih. Ijazah S1 ditempuh selama 20 tahun pendidikan. Gajinya berapa Pak manajer? Kalau kita masuk jadi manajer Pak? Berapa gajinya Pak? Itu kapan Pak Haji? Baru-baru ini. Tergantung perusahaannya, betul. Tergantung deal ya. Taruhlah gajinya 20 juta misalnya, 15 juta misalnya. Maaf nih, untuk mendapatkan gaji 15 juta yang belum tentu itu menjamin dia cukup, yang belum tentu menjamin dia bahagia, kecuali orang-orang yang qanaah, orang-orang yang bersyukur atas rezeki dari Allah. Yang ada adalah kurang. Gajinya 15 juta Bu, pengeluarannya 20 juta. Gaji 10 juta, pengeluarannya 13 juta, minus rata-rata. Kecuali orang-orang yang qanaah, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang disiplin. Ternyata Pak, untuk mendapatkan gaji 15 juta, kalau pendidikan itu dia niatkan untuk dunia, dia harus tempuh itu dengan syarat pendidikan sekolah selama 20 tahun. Lah kita pengen surga semua langit dan bumi, surga yang penuh dengan kenikmatan, tapi kita gak mau ngaji, gak mau nyari ilmu, mau modal apa? Padahal Allah itu pengen disembah dengan ilmu Pak. Allah itu gak sembarangan mau disembah kecuali dengan ilmu. Emang Bapak pikir kalau kita ngomong orang-orang kafir Quraisy itu Pak, mereka disebut orang kafir Quraisy itu, apakah mereka itu orang-orang yang tidak nyembah Allah Pak? Diskusi kita Pak. Yang disebut orang kafir Quraisy saat itu di zaman Rasulullah, mereka itu masih nyembah Allah apa enggak sih Pak? Masih percaya kepada Allah apa enggak sih Pak? Ketika mereka ditanya Pak, kenapa kalian nyembah berhala? Mereka mengatakan, mana butuhum illa yuqarribuna Allah ila Allahi zulfa. Kenapa kalian nyembah berhala? Mana butuhum, kami gak nyembah mereka. Orang kafir aja ngomong Pak, kami gak nyembah berhala. Illa yuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali supaya berhala itu mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi salah Pak kalau kita mengatakan orang kafir Quraisy itu orang-orang ateis, orang-orang yang gak percaya kepada Allah. Mereka ibadah Pak, mereka ibadah loh orang-orang kafir Quraisy. Mereka juga haji dengan haji yang salah tata caranya. Allah gak mau disembah cara yang salah. Allah turunkan Rasul, Allah turunkan kitab Al-Quran supaya apa? Maunya Allah sesuai dengan apa yang dilakukan manusia. Cara nyembahnya begini loh, maka pakai ilmu nyembahnya.
Nggak sembarangan, Pak. Orang-orang tua kita dulu misalnya, maaf, mereka berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah dengan apa? Nyembah pohon, nyembah batu. Enggak gitu maunya Allah, Pak. Maunya Allah disembah dengan cara yang benar. Dengan apa? Ilmu. Maka aneh kalau ada orang yang pengen mendapatkan, terselamatkan dari api neraka dan masuk ke surga, tapi tanpa ilmu, Pak. Gak mau ngaji. Padahal kata Pak Jeko, ngaji itu sebenarnya enak, tinggal duduk, Pak. Tapi duduknya berat. Kayak di pantat kita itu ada apanya, Pak? Duri. Ada duri, ada api, ada kerikil. Gak nyaman. Tapi insya Allah Allah akan balas itu dengan memudahkan jalan kita menuju surga, karena Allah pengen disembah dengan ilmu yang Allah turunkan. Yang kedua, memberikan manfaat. Ini kayaknya jamnya kecepatan ya, Pak. Perasaan saya baru mulai udah setengah jam. Kemudian yang kedua, bagaimana kita diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang kata Pak Ciko juga tadi, bertebaran memberikan manfaat. Islam mengajarkan kepada kita untuk berlomba-lomba menjadi orang yang bermanfaat. Jangan egois, jauh Islam ini dari semangat egois. Walaupun dalam hal ibadah. Dan yang ketiga sekarang kita akan bahas. Amalan ketiga yang memudahkan jalan kita ke surga adalah mencintai orang beriman, dan ini amalan hati yang tidak mudah prakteknya. Izin minum dulu, Pak. Yang ketiga, melengkapi yang kemarin, satu dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu. Yang kedua, kita berusaha untuk memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lainnya, supaya hidup kita itu lebih mempunyai makna, Pak. Banyak amal-amal jariah yang bisa kita dapatkan dengan apa? Berkontribusi memberikan manfaat dalam umur kita ini. Umur kita mungkin pendek, tapi umur amal kita akan panjang kalau kita menjadi orang yang bermanfaat. Pak, yang dicari itu umur dohir atau umur manfaat? Kalau cuma umur dohir, Bu, kita makin tua. Kalau orang tidak memberi manfaat, tidak mencari ilmu, tidak semakin banyak amal solehnya, semakin tua, semakin lalai, semakin banyak pertanggungjawabannya, semakin dia, kebebanan dari setiap umurnya itu untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah berat. Tapi bisa jadi ada orang yang umurnya singkat, tapi singkat dan padat. Padat dengan apa? Amal-amal soleh, apalagi amal-amal jariah. Ini semua yang berkontribusi untuk masjid ini, selama dia menjaga niatnya ikhlas karena Allah, dia akan terus mendapatkan manfaat amal itu. Maka mari kita doakan semoga semua yang sudah berkontribusi untuk masjid ini, Allah senantiasa jaga niatnya ikhlas hanya untuk Allah, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ini penting sekali, mencintai orang beriman. Mencintai orang beriman, amalan hati, gak mudah nih, Pak. Mudah diucapkan, perlu pembuktian bahwa kita mampu, Pak, memandang orang beriman itu dengan pandangan yang menyebabkan diri kita mudah untuk mendapatkan ridha Allah berupa surga. Ada beberapa kisah yang mau saya sampaikan yang semoga ini memberikan inspirasi bagi kita. Yang pertama, bagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim yang intinya begini, Pak, ceritanya. Ketika Rasulullah sedang halaqah dengan para sahabat, memang kayak begini nih, Pak, memang sunnahnya. Kalau memang masih muat ya, halaqah itu membentuk lingkaran seperti ini. Ketika Rasulullah sedang halaqah dengan para sahabat, kemudian
Rasulullah menyampaikan sebentar lagi akan masuk calon penghuni surga. Yang mengucapkan siapa Pak? Yang mengucapkan siapa Bu? Kalau yang ngomong gitu, misalnya kita lagi ngaji begini nih, tahu-tahu Pak Haji Eko ngomong, sebentar lagi mau masuk ahli surga. Tahu-tahu masuk Pak Nurdin misalnya. Kira-kira kita percaya nggak? Langsung percaya nggak? Kok ragu-ragu? Yang ada kita mendoakan iya, insya Allah. Karena Pak Haji Eko nggak bisa jamin. Jangankan menjamin Pak Nurdin, jamin dirinya sendiri aja kita emang berani Pak. Ada di antara kita yang berani, saya sudah pasti masuk surga. Yang mastiin siapa? Yang ada adalah kita berdoa kepada Allah, Allah majina minan nar wa yudkhilal jannah. Kita memohon pada Allah untuk dihindarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan keyakinan kita bahwa kita ingin selamat wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim supaya kita Allah selamatkan. Iya. Tapi siapa yang menjamin sih? Tapi kalau jaminan itu datang dari Rasulullah, Rasulullah yang menjamin Pak. Sebentar lagi akan masuk seorang calon penghuni surga. Maka jaminan dari Rasulullah pasti, karena itu wahyu dari Allah. Bukan jaminan dari ketua DKM, bukan jaminan dari ketua RT, ketua RW. Mereka hanya punya stempel untuk dunia Pak, bukan stempel surga. Gimana artinya? Sama model stempel doang gitu ya. Stempel kita untuk maslahat manusia untuk urusan di dunia, tapi bukan jaminan untuk surga, bukan. Datang sahabat kemudian orangnya sederhana, sahabat Ansor, namanya aja gak disebutin Bu, karena bukan sahabat besar. Sahabat besar itu sahabat-sahabat yang kita kenal nama-namanya dalam sejarah nih. Bukan sahabat besar seperti Utsman, Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, Zaid dan sebagainya, bukan. Datang dia, kemudian masuk langsung bergabung ke majelis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari berikutnya Rasulullah mengucapkan hal yang sama, bentar lagi akan masuk calon ahli surga. Ternyata orang yang sama yang kemarin, sampai 3 kali ternyata orang yang sama yang gak dikenal. Kemudian salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Ash, anaknya Amr bin Ash, namanya Abdullah. Dia penasaran, Paman, saya izin, saya lagi ada masalah di rumah, boleh nggak saya nginep? Tujuannya apa Pak? Tujuannya apa Bu? Intel ya Pak ya. Ini ada intel nggak di sini? Nah, ini intel amal soleh. Penasaran dia. Apa sih rahasianya sahabat ini yang dikenal aja namanya enggak gitu, tapi Allah jamin dia sebagai penghuni surga, jaminan dari Rasulullah. Kemudian nginep di rumahnya. Hari malam pertama nginep itu ditungguin ahli surga. Ini nanti pasti sholat tahajudnya semalam suntuk. Enggak Pak, tidur. Bangun-bangun sholat subuh. Aduh. Masuk ahli surga enggak sholat tahajud. Loh, sholat tahajud zaman Rasulullah itu Pak standar Pak. Kita sholat tahajud udah hebat. Di zaman Rasulullah standar Pak. Mayoritas sahabat itu yang mereka orang-orang yang menegakkan qiyamul lail. Oh mungkin besok malam kedua ditungguin, sama ternyata juga tidak sholat tahajud. Malam ketiga deh, ternyata sampai malam ketiga sama, bangun pas sholat subuh. Ini bapak-bapak udah mulai seneng nih. Berarti saya sama kayak sahabat Nabi nih, nggak sholat qiyamul lail. Jangan GR dulu, ntar dulu. Dia punya sesuatu yang berbeda dari kita. Akhirnya sampai hari ketiga dia tidak mendapatkan amal-amal yang menurut Abdullah bin Amr bin As ini wow gitu. Informasi yang sangat dia butuhkan itu.
Apa sih? Standar semua. Bahkan di bawah standar para sahabat. Satu dia nggak sholat tahajud. Pamit. Paman, saya mau pamit deh. Saya nyerah. 3 hari saya di sini, 3 malam nginep. Ternyata saya tidak mendapatkan rahasia. Kenapa Rasulullah sampai menjaminmu sebagai penghuni surga? Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Pak. Ini saya ceritakan dengan bahasa yang mudah dicerna aja. Kata beliau apa? Pak, Bu, ya saya tidak merasa punya amalan-amalan spesial. Saya hanya setiap malam sebelum saya izinkan mata saya ini tidur, sebelum saya istirahatkan fisik saya ini, saya istirahatkan hati saya dari rasa dengki, sakit hati, dendam kepada orang-orang beriman. Saya gak izinkan mata saya terlelap sebelum saya memaafkan siapapun orang-orang yang hari ini ketemu dengan saya, menyebabkan saya sakit hati dan sebagainya. Padahal dia orang beriman, saya maafkan dia. Dia gak izin. Ada penyakit hati di dalam dirinya sampai dia kemudian terlelap tidur dalam keadaan bersih hatinya dari hasad, dengki, dendam, adu domba dan sebagainya, dibersihkan. Mungkin amalan dohirnya standar, tapi amalan hatinya lu kita lu kok mau ikut-ikutan dia, Pak? Udah sholat tahajud enggak, hatinya dibiarin kotor. Apalagi kita masih menyimpan dendam pada orang-orang yang sama-sama beriman. Jangan mimpi, jangan memudah-mudahkan. Maka amalan dia yang hebat itu adalah amalan hatinya. Mencintai orang beriman ternyata menjadikan Allah ridha pada dia, karena Allah mencintai setiap orang yang dalam dirinya ada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jangan remehkan. Jangan remehkan hanya karena dia secara status sosial, secara ekonomi, dia di bawah kita, kemudian kita layak merendahkan dia. Siapa kita? Siapa kita? Ada kisah yang lain. Bagaimana ketika Usama bin Zaid dimarahi oleh Rasulullah. Ketika Usama bin Zaid dilaporkan dalam peperangan, dan suatu peperangan dia membunuh seorang kafir yang sebelum kematiannya, sebelum dibunuh, dia mengucapkan kalimat syahadat. Mungkin ada yang pernah dengar kisah ini. Ada yang melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Zaid telah membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat. Kata Zaid membela diri, ya Rasulullah, dia melakukan itu hanya sebagai tipu daya, taktik supaya saya tidak membunuhnya, untuk menyelamatkan dirinya. Apa Rasulullah? Zaid, apakah engkau sudah belah dadanya dan engkau tahu isi hatinya sampai engkau berani membunuh seseorang yang dalam dirinya sudah ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah? Gak boleh kita menghakimi hati seseorang, Bu. Yang ada adalah secara zahir. Secara zahir, kalau orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka dia itu adalah muslim. Gak boleh kemudian kita menghakimi, oh dia cuma pura-pura supaya dia selamat. Saking apa, Pak? Bu, pentingnya kita mencintai orang beriman. Rasulullah menghukum Usama bin Zaid, yang kemudian dia mengambil pelajaran itu. Jangan menghakimi amalan hati orang. Kita itu loh, Pak, jaga ini amalan hati. Yang sering ngotorin kita itu ini, Pak. Mungkin amalan dohir kita tuh wow,
Tapi ternyata kalau amalan hati kita ini rusak, hancur semua amalan-amalan zahir itu, Pak. Sedih ya, Pak, kalau sudah membahas masalah ini. Khawatirnya hati kita nggak selamat. Jangan hanya bangga dengan amalan zahir kita kerjakan, tapi jaga supaya amal ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan lagi kisah yang ketiga untuk menginspirasi kita bisa mencintai orang-orang beriman. Bagaimana ketika ada salah satu ulama besar namanya Ibrahim An-Nakhai. Suatu saat beliau Allah berikan ujian dalam hidupnya itu, Bu. Penglihatannya mulai rabun. Karena beliau orang yang sangat hobi untuk membaca kitab dan menulis kitab. Rajinnya beliau menulis kitab dan membaca kitab menjadikan beliau Allah uji dengan matanya yang lama-lama rabun. Beda kita ya. Kalau beliau rajin baca kitab dan nulis kitab, habis ya. Kalau kita 40 menit ya, 45 menit. Ibrahim An-Nakhai ini kelebihannya, beliau ini kisah terakhir yang mau saya sampaikan untuk menggerakkan kita menjadi orang-orang yang mencintai orang beriman sebagai modal kita Allah SWT. Ibrahim An-Nakhai suatu pengen ke Masjid Kufah. Beliau ingin berjamaah di Masjid Kufah dengan keterbatasan fisiknya yang matanya rabun itu. Kemudian beliau ditawari oleh muridnya, dan muridnya ini matanya juling, Pak. Gurunya rabun, muridnya juling. Ini sedikit ya Pak Zin ya, saya selesaikan kisahnya, ini menarik sekali menurut saya untuk menginspirasi kita. Kemudian ketika dalam perjalanan dia sebenarnya keberatan nih. Ya sudah, kalau emang kamu maksa, saya bersedia diantrin, yuk diantrin. Setelah itu cukup sampai di gerbang saja. Cukup sampai di gerbang saja. Loh, kenapa guru? Kenapa? Saya tidak boleh nganterin ke dalam. Nanti apa kata orang? Gurunya rabun, yang nuntun juling. Nanti takut jadi omongan. Kata muridnya, biarin aja guru. Kan kalau mereka ngomongin kita, pahala mereka untuk kita, dosa kita untuk mereka. Kan gitu kan Pak, kalau orang gibah ya. Pahala mereka dikasih ke kita, dan dosa kita nanti dikasih untuk mereka. Tukeran isi. Kata Ibrahim An-Nakhai, perhatikan baik-baik Pak dan Ibu sekalian. Ini menunjukkan kebersihan hati seseorang. Saya ingin selamat dan saudara saya juga selamat. Saya tidak mau selamat, tetapi saudara saya celaka karena mereka menggibah saya. Saya maunya saya selamat dan mereka pun selamat lisannya, mereka selamat tidak kemudian terpicu untuk ngomongin kita. Jadi kita kalau bisa Pak, usahakan dalam kehidupan kita jangan menjadi sumber, jangan mengakibatkan orang berdosa gara-gara kita. Saking bersihnya hati orang ini. Jadi dia nggak mau kalau ada orang berdosa menggibah dia gara-gara kita yang mancing. Kita akan kadang nggak bodoh amat orang mau ngomong apa, yang penting saya begini. Bodoh amat orang mau ngomong apa, kita beli mobil baru, wah pede banget tuh. Biarin orang-orang yang sirik sama kita, biarin mereka panas sendiri, biarin mereka ngomongin kita. Jangan begitu caranya Pak. Bersihkan hati kita dengan berusaha tidak menjadi asbab penyebab orang berdosa gara-gara kita. Itu saking cintanya dia dengan orang beriman. Terakhir yang saya sampaikan, begitulah sikap kita semestinya. Jangan sampai organisasi, ormas, makmurnya masjid ini karena ada yang dari ormas B, ormas C sudah masuk ke masjid kita, masjid Sasid tanggalkan semua. Yuk kita bersama-sama makmurkan masjid ini karena Allah, bukan karena kelompok, bukan karena ormas,
bukan karena madhab tertentu, tidak, tetapi itu kita jadikan sebagai kendaraan untuk apa? Sama-sama memakmurkan masjid Allah agar kita diaku sebagai orang beriman. Semoga manfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.